Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Memaitur Manten, yaitu part 4. Lalu bagaimana kisahnya? Silahkan simak ceritanya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jantung seolah berhenti berdetak saat ku tahu jika setelah ritual aneh yang ditujukan untukku dan Mbak Vika, ternyata adalah ritual untuk memastikan siapa di antara dua manusia yang akan diambil oleh bangsa jin dengan mengorbankan nyawanya. Dan tiba-tiba, prah, dari rumah sebelah terdengar bunyi suara kaca pecah. Kami bertiga bergegas menuju ke rumah tempat sumber suara tersebut untuk memastikan apa yang terjadi. Namun saat kami bertiga sampai di rumah bekas peninggalan Belanda itu, tidak kami temukan apapun. Semua nampak seperti semula saat kami baru saja datang. Karena di kedua rumah itu sama sekali tidak ditemukan adanya kaca. Hanya bangunan kokoh berbentuk bulat berwarna tembok putih tulang dengan teralis besi yang sudah berkarat. "Ayo pulang saja," kata Raya saat itu. "Tunggu," kataku menghentikan langkah Raya dan Lena yang hendak menuju motor di depan bangunan. "Aku ingin tahu lebih dalam lagi tentang semua yang terjadi," lanjutku setelah mereka memandang bersamaan kepadaku. "Nanti malam jam 11 aku tunggu di pos ronda. Aku antar kamu ke rumah pademu biar kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Lena sambil menarik tanganku. "Tapi resikonya besar, Ri. Kamu sanggup menanggung nantinya?" saut Raya saat itu. "Apapun, yang penting aku bisa tahu yang sebenarnya," jawabku serius pada Raya saat itu. Singkat cerita, tepat pukul 11 malam, setelah sengaja menahan rasa kantuk sampai karena malam semakin larut, langkah kakiku mulai mengendap keluar kamar, kemudian menuju ruang depan. Di luar, tepatnya di seberang jalan depan rumah, Lena dan Raya sedang memainkan cahaya senternya membuat tanda agar aku segera keluar. Di balik tembok ruang depan aku menyembunyikan diri saat Simbo mulai melangkah menuju keluar rumah melalui pintu dapur untuk mengambil wudhu. Dengan berbekal senter dari gawai dan jaket tebal yang kubawa dari rumah, perlahan ku buka jendela ruang depan untuk ku keluar. Karena jika keluar melalui pintu rumah, Simbo akan mengetahui dengan adanya bunyi yang keluar dari gesekan pintu dan lantai rumah. Setelah berhasil keluar rumah, aku sengaja memilih lewat samping agar bayanganku tidak terpantul ke dalam rumah akibat cahaya lampu penerangan jalan yang terletak di depan halaman jalan masuk rumah. "Ayo," kataku setelah kami bertiga berkumpul sambil berjongkok di balik pagar tanaman ribang. Raya mencegah langkahku dengan menahan lengan kiri. "Jangan lewat jalan biasanya, memutar saja biar tidak ketahuan penduduk," kata Raya. Kemudian ia menyuruh aku dan Lena untuk mengikutinya dari belakang. Jalan yang kami lalui agak sulit. Di samping jalanannya hanya muat untuk perorangan saja, kami juga diharuskan untuk menyibak rumput tebon yang tumbuh subur di sisi jalan. Beruntungnya sinar rembulan malam itu menyinari perjalanan kami, sehingga membuat baterai senter kami sedikit bertahan lama. Di kejauhan nampak lampu-lampu penerangan jalan berpijar dengan terang. Benar saja kata Rena, banyak orang yang sedang beronda malam itu. Benar saja dugaan Lena, malam itu rumah Padekus nampak singup alias seram. Cahaya lampunya juga padam, menyisar lampu ruang tengah yang terlihat dengan warna sinar kekuningan. Kami mulai berjalan mengendap-endap ke arah pagar tembok halaman rumah Padekus, nyaris tanpa penghuni. Padahal rumah tersebut masih terbilang baru ditinggal oleh dua penghuninya. Ketika kami bertiga hendak melangkah lebih dekat, tangan Lena menahan jaketku dan Raya secara bersamaan. Setelah kami berbalik,
dan menatap Lena yang saat itu berada paling belakang. Lena memberi isyarat dengan memainkan kedua matanya ke suatu arah di ujung belakang rumah Pak Dekus. "Opo?" tanya Rena heran dan merasa risih karena Lena memegang kerah jaketnya. Murti ada di belakang rumah Pak Dekus," kata Lena dengan badan sedikit gemetaran. Setelah mendengar jawaban Lena, kami berdua mengarahkan pandangan ke bagian belakang rumah Pak Dekus, tepatnya di belakang luar tembok dapur. Saat itu suasana sangat hening. Tidak ada apapun di sana. Hanya beberapa pohon pisang yang daunnya bergoyang-goyang karena diterpa angin pelan. "Sialan, kamu kalau bercanda jangan kelewatan," sungut Raya sambil menepis tangan Lena dari jaketnya. Namun tidak lama kemudian terdengar nyanyian seperti waktu itu. Suara nyanyian di tengah kesunyian malam yang membuat bulu kuduk kami bertiga berdiri secara bersamaan karena mendengar suara nyanyian itu. Kami bertiga kenal betul siapa pemilik suara yang sedang menendangkan tembang Jawa tersebut. Suara Murti yang terdengar pilu hingga membuat kami bertiga seakan larut dalam kesedihan yang ia rasakan. "Sialan, baru juga dibicarakan, sudah muncul beneran," umpat Raya sambil berjongkok menghadap ke salah satu kamar paling ujung depan. Di sana, di dalam kamar, dengan jelas mata sehat kami bertiga melihat bayangan seorang perempuan yang mengenakan baju mantai Jawa dengan warna hitam bercorak emas yang melingkar dari kerah sampai ujung bawah. Sosok Murti yang menampakkan wujudnya dengan memakai baju kemanten Jawa nampak sedang bersolek di depan kaca rias di kamarnya. Yang lebih membuat jantung dan badan kami bergemetar tak karuan adalah saat Murti berjalan pelan ke arah jendela kamarnya. Kemudian ia membuka jendela dan menatap rembulan yang bersinar terang di langit malam, sambil menyanyikan tembang Jawa yang mengisyaratkan rasa rindunya pada sang kekasih. Dari luar pagar kami masih terus memperhatikannya, dan pundakku terasa sakit oleh cengkeraman tangan Lena saat itu. Dengan badan gemetaran, Lena mencengkeram bahu sisi kananku dengan badan, dan aku mulai tersadar jika di belakangnya sudah berdiri sosok Murti dengan posisi kepalanya teleng ke arah samping, menatap kami bertiga dengan kedua matanya yang berwarna pudar. Nafasku mulai tersengal saat itu juga. Hanya aku dan Lena yang mengetahui jika Murti sudah berpindah ke belakang kami dalam sekejap. Padahal tadi kami masih memperhatikan dirinya yang melantunkan tembang Jawa dari dalam kamar sambil memandang rembulan. Badan terasa berat untuk bergerak dari tempat saat itu. Sedangkan Raya masih penasaran pada sosok hantu pengantin Murti yang tiba-tiba menghilang dari pandangan. Raya masih memperhatikan sekeliling rumah Pak Dekus yang berada di depan kami. Sedangkan aku dan Lena yang terlebih dahulu mengetahui Murti di belakang kami merasakan badan mulai lemas. Sendi-sendi di seluruh badan terasa tanpa daya untuk menahan bobot badan. Bau amis darah bercampur bunga melati tercium di sekeliling kami saat itu. Untuk pertama kalinya, kulihat Murti mulai menarik pelan bak seorang sinden. Lakukan tubuh saat Murti mulai menarik sangat luas, dengan sorot mata berwarna pudar yang kami rasakan sangat mengancam. "Loh, kok sudah di belakang?" ucap Raya setelah ia sadar jika Murti sudah menarik gemulai di belakang kami saat itu. Dan ya, suara teriakan Raya yang terlebih dahulu berlari membuat aku dan Lena ikut berlari di belakangnya. Entah kemana lari kami di malam buta itu. Saat sadar kami bertiga sudah berada di tengah-tengah pemakaman dengan banyaknya pohon Kamboja yang tumbuh di dalam pemakaman. "Ini di kuburan?" tanya Raya ragu ketika kami sadar sudah berada di tengah-tengah makam. "Ya tidak tahu, orang kita mengikuti langkah kamu kok," jawab Lena mencibir.
Kami bertiga saling berdekatan karena rasa takut saat sadar sudah berada di tengah makam. Bruk! Tanah yang sama kami injak saat itu ambruk ke bawah. Kami sama-sama sadar jika sudah terjatuh ke dalam salah satu lubang kuburan. Dengan segera ku nyalakan senter milik Lena yang sejak tadi ku pegang. Lena dan Raya langsung memeluk tubuh bagian belakangku. Mereka berjingkrak karena rasa ketakutan yang teramat sangat. Saat cahaya senter ku nyalakan dalam lubang kedalaman 2 meter tersebut, lalu ku arahkan ke arah bawah. Kaki terasa lemas. Entah apa yang harus kami perbuat saat itu. Sosok tubuh tertutup oleh kain kafan lusuh, tergolek kaku dengan seluruh bagian wajahnya dipenuhi belatung hijau. Teriakan kami bertiga yang meminta pertolongan seolah lenyap ditelan kesunyian. Tidak ada seorang pun yang datang menolong kami yang berada di lubang kuburan saat itu. Dalam keputusasaan itu, Raya dan Lena mengangkat pinggulku untuk naik terlebih dahulu. Setelah berhasil naik, kuulurkan tangan ke arah lubang untuk membantu kedua temanku keluar dari dalam lubang tersebut. Dan seketika, kami bertiga silih berganti memuntahkan isi dalam perut masing-masing. Bau bangkai yang tercium di hidung membuat isi dalam perut kami bertiga terdorong keluar. Malam itu adalah malam paling gila yang pernah kualami. Malam kian sunyi dan terasa mencekam. Kami bertiga berlari kecil menuju rumah Simbo. Jam digital yang melingkar di tangan kananku sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Semakin jauh kami berlari, suara tangisan yang terdengar di kejauhan masih terdengar jelas. Suara tangisan itu seakan mengikuti kemanapun langkah kami pergi. Keluar dari area pemakaman terdapat jalan lurus seukuran satu mobil. Kemudian terdapat pertigaan jalan desa yang kira-kira berjarak 50 meter dari area kuburan desa. Sebuah pemandangan yang membuat nyali kami bertiga semakin menciut serta hilangnya sisa tenaga kami secara bersamaan. Saat Raya yang berjalan paling depan menghentikan langkahnya sebelum berbelok ke kiri pada pertigaan jalan desa. Suara lonceng yang terdengar jelas di kejauhan dengan ritme yang pelan beraturan membuat darah dalam diriku berdesir naik sampai ke ubun-ubun. Juga bersamaan dengan berdirinya semua bulu halus di seluruh tubuh. Kami terdiam dengan mata yang sama-sama mengarah pada ujung jalan sebelah kiri. Jalan yang akan kami lewati, karena hanya jalan tersebut satu-satunya jalan utama menuju ke arah desa. Cahaya kuning redup dari lentera nampak melayang pelan ke arah kami. Malam yang sunyi dengan suasana penuh keheningan itu semakin terasa mencekam dengan terlihatnya cahaya kuning dari lentera. Semakin lama, cahaya lentera tersebut semakin mendekat ke arah kami. Detak jantung yang sudah tak beraturan serta tarikan nafas yang terasa berat. Entah kejadian apa lagi yang akan kami lihat malam itu. Saat suara lonceng semakin jelas terdengar, juga terdengar suara banyak pasang kaki yang berjalan pelan beriringan ke arah kami. Suasana malam itu sangat gelap. Rembulan di langit malam sudah tertutup oleh awan hitam. Entah sejak kapan. Saat cahaya lentera itu semakin terlihat dengan jelas, kami melihat banyak bayangan hitam yang berjalan di belakang lentera tersebut. Dek, sekilas. Sebelum Raya memaki Lena karena mengarahkan cahaya senternya pada orang yang memegang lentera di tangan kanannya. Mataku melihat jelas wajah seorang lelaki berkulit pucat dingin dengan pandangan kosong berjalan pelan paling depan sambil memegangi lentera. "Goblok, kamu ingin mati?" maki Raya sambil memukul tangan kanan Lena yang memegang senter. Sadar dengan apa yang sedang terjadi saat itu, Lena segera mematikan cahaya senternya. Suara lonceng yang mengiringi langkah satu rombongan itu masih terdengar sangat jelas. Raya menggenggam tanganku erat. Kami bertiga sama-sama merasakan ketakutan dalam diri masing-masing. Semakin ku coba untuk tetap tenang,
Gemetaran di badan semakin kencang, tanpa bisa ku cegah. Rombongan dengan banyaknya orang yang berjalan beriringan itu kemudian melewati kami bertiga. Saat itu baru ku ketahui jika rombongan tersebut merupakan rombongan arak-arakan manten. Tak bisa ku ungkapkan bagaimana ketakutan dalam diri saat itu. Saat kulihat wajah yang sangat familiar berjalan pelan dengan baju pengantin Jawa di belakang orang yang memegang lentera tersebut adalah Mbak Murti. Iring-iringan rombongan pengantar pengantin itu terdiri dari 4 baris, mirip seperti anak-anak sekolah yang melaksanakan lomba baris berbaris saat Agustus. Di kiri kanan yang membawa lentera itu terdapat 2 orang yang usianya jauh lebih muda. Mereka berdua sama-sama memegang kembang mayang. Kemudian di barisan belakang dan seterusnya terdiri dari pria dan wanita dengan pandangan kosong yang mengarah ke depan. Mereka terus berjalan pelan melewati kami tanpa menoleh, seolah-olah kami bertiga tidak berada di sana saat itu. Baru beberapa langkah mereka melewati kami, tubuhku terasa sangat lemas hingga aku terjatuh dengan posisi duduk di atas tanah yang tadinya sebagai pijakan kaki sambil memegangi bagian dada yang terasa sempit. Pandangan terasa pudar saat itu. Bayangan-bayangan yang terus-menerus lewat terlihat samar di mataku setelah rombongan pengantin melewati kami. Sesuatu mengusik pikiranku. Beberapa kali mencoba mengingat ulang kejadian saat rombongan pengantin yang baru saja melewati kami. Aku tersadar jika di dalam rombongan tadi ada 3 sosok yang amat ku kenal. Mereka adalah Pak Dekus dan Bude Ratna, serta seorang lagi adalah Mbak Vika. Pandangan mata mereka sayu, tidak seperti yang lain yang hanya menatap ke arah depan dengan pandangan mata kosongnya. Kemudian aku menoleh ke arah belakang, tepatnya pada rombongan yang baru saja melewati kami menuju ke arah kuburan desa. Dan saat itu jantungku seolah meloncat dari tempatnya. Saat kulihat tadi, rombongan dengan penuh orang-orang berkulit pucat sudah berubah menjadi rombongan pocong yang melompat-lompat secara bersamaan. Persendian terasa ngilu saat melihat pemandangan aneh yang terjadi saat itu. Keringat sudah membuat seluruh pakaianku basah saat itu. Sambil berjalan tertatih, kami memasang tenaga yang tersisa untuk pulang. Meski sudah memasuki rumah pun, badanku tetap saja menggigil. Sadar jika yang baru saja kualami membuat rasa trauma terlebih akan ketakutan saat melihat hal di luar nalar. Tetapi jauh di dalam hati, kejadian yang menimpa keluarga Pak Dekus membuat rasa penasaran dalam diriku semakin besar. "Ri, bangun nak, sholat subuh." Suara Simbo mengetuk pintu kamar tempatku berada saat itu. Kembali untuk kesekian kalinya aku melirik jam tangan pukul 4:51. Tadi saat aku memasuki kamar, jam di tangan masih menunjukkan pukul 2 dini hari. "Nah Riri, bangun." Kembali suara Simbo dibarengi suara ketukan pintu untuk kedua kalinya. Sedangkan diriku di dalam kamar hanya diam, duduk meringkuk di atas ranjang tidur. Aku tidak beranjak dari tempat meski suara lembut Simbo memanggil untuk kesekian kalinya. Kemudian pintu kamar dibuka pelan oleh Simbo. Dan betapa terkejutnya Simbo saat itu saat melihat wajah pucatku yang duduk meringkuk di atas ranjang. Secara terburu-buru Simbo menghampiri ke atas ranjang saat itu. Kemudian beliau mulai menyeka keringat yang sudah bermunculan di keningku saat itu. Sambil memelukku, Simbo berkata, "Kenapa lagi kamu ini nak?" Bulir benihnya keluar dari kedua mata Simbo menetes pelan ke arah pipiku. Sambil berusaha menenangkan diriku, Simbo memberikan botol kecil berisi minyak angin. Memang saat itu perut terasa mual, ingin muntah, dan kepala terasa sangat pusing kurasakan. Setelah membuatkanku teh hangat, Simbo keluar sebentar untuk melaksanakan sholat subuh. Ku balut tubuh dengan selimut tebal, telapak tangan terasa amat dingin saat menyentuh kulit. Dan tiba-tiba, dek, suara pintu kamar terdengar berderit karena didorong pelan dari arah luar. Pintu yang semula tertutup rapat
Setelah kepergian Simbo ke musola di dekat rumah, tiba-tiba terbuka sedikit. Awalnya kukira karena engsel pintu atau hal wajar lainnya yang membuat pintu tersebut bergerak. Namun saat suara seraku memanggil Simbo, tak ada jawaban. Karena pagi itu Simbo sudah benar-benar pergi ke musola. Untuk kedua kalinya, suara-suara decitan berasal dari arah jendela kamar yang posisinya berada di samping. Hal itu membuatku terkejut. Semakin ku rekatkan lagi selimut yang menutupi badan. Dan saat suara ketukan kuku yang juga berasal dari jendela kamar kembali membuatku terkejut. Hembusan angin dari arah luar yang masuk melewati lubang angin di atas jendela membuat gorden jendela sedikit terbuka. Meski saat itu posisiku membelakangi jendela, aku merasa jika gorden jendela sedikit terbuka karena tertiup angin yang memasuki kamar. Kemudian secara tiba-tiba tengkuku seperti ditiup dari arah belakang. Angin dingin dari belakang menerpa pelan leher bagian belakang. Padahal saat itu posisiku sedang tertutup oleh selimut. Belum hilang rasa kekagetan yang kualami, kembali kejadian aneh terjadi untuk kesekian kalinya. Selimut yang menutupi bagian kaki terbuka dengan sendirinya. Dan karena hal itu, rasa dingin di bagian kaki memasakku untuk bergerak hendak menutupi kaki dengan selimut seperti semula. Allah, Allah. Suara lirihku pelan. Bibirku terus mengucapkan asma Allah ketika itu. Saat kulihat sosok Mbak Vika yang muncul menyerupai pocong tengah menampakkan wajahnya di jendela kamar. Di bagian kedua matanya terdapat cengkungan berwarna hitam bulat dengan kulit wajah putih pucat menghadap ke arahku di dalam kamar. "Bo!" teriakku lantang di pagi buta. Mulut terasa keluh untuk membaca doa-doa yang kuhafal. Serasa sangat susah untuk sekedar kembali mengucapkan doa yang pernah kuhafalkan dulu. Pintu terbuka lebar. Simbo memasuki kamar dengan penuh kepanikan karena mendengar suara kerasku saat itu. Beruntungnya saat itu Simbo sudah kembali dari musola. Saat hari mulai beranjak siang, pintu rumah terbuka dengan setengah didobrak. Kemudian sepasang langkah kaki berlari kecil menuju arah dapur. Saat kepalanya menyembul dari balik pintu kamar, dan ternyata itu adalah Mbak Mila. Mbak Mila memandang ke arahku sejenak, kemudian ia mengalihkan pandangannya ke arah dapur. Tanpa bicara sepatah kata pun padaku saat itu. Langkah kaki yang terasa sedang terburu-buru dari Mbak Mila membuatku tertegun sejenak. Masih pada posisi yang sama, rebahan di atas kasur dengan selimut tebal yang menutupi seluruh bagian karena badanku terasa dingin saat itu. Di pagi yang sebentar lagi akan beranjak siang itu, aku hanya bisa mengira-ngira apa yang terjadi lagi. Firasatku mulai tidak enak saat itu. Saat pintu kamar tempat aku berada kembali ditutup rapat oleh Simbo. Saat itu mimik wajah Simbo terlihat cemas. Entah apa yang sedang ia cemaskan. Yang pasti sesuatu yang buruk sedang terjadi. Rasa penasaranku semakin besar saat Simbo berjalan tergesa-gesa di belakang Mbak Mila. Dari jendela kamar kulihat mereka menuju ke arah rumah Pak De Awing. Setelah Simbo pergi bersama Mbak Mila, aku bangkit kemudian berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Kepala terasa berat saat itu. Pikiranku mulai berkecamuk dengan yang sedang terjadi sesudah kedatanganku kembali ke desa itu. Rasa bersalah mulai menggelayut di benakku. Seandainya saja saat itu aku tidak datang, pasti kejadian yang dialami oleh keluarga Padekus tidak akan terjadi. Dan seandainya saja aku tahu penyebab semua yang tidak masuk akal itu terjadi, mungkin aku bisa mencegahnya. Dan hanya kata seandainya saja yang terus muncul di dalam pikiranku. Jika aku pulang saat itu, mungkin yang terjadi pada keluarga Padekus bisa mereda dan berhenti setelah kepulanganku dari desa. Kemudian cepat-cepat ku kemasi barang-barang ke dalam tas ransel meski badan terasa lelah. Setelah siap dan akan segera pulang ke rumah,
kedua orang tuaku. Kembali pikiranku kacau. Tidak afdol rasanya jika pulang tidak berpamitan dahulu kepada Simbo dan Pade. Setelah memantapkan hati, kulajukan motor menuju rumah Pade Awing. Namun rumah Pade Awing sangat sepi. Setelah aku sampai di sana, ternyata dugaanku tepat. Simbo dan yang lainnya sedang di rumah Pak Dekus. Saat itu rumah Pak Dekus ramai dikunjungi oleh sanak keluarga. Pintu depan dan belakang tertutup rapat. Sedangkan di dalam rumah banyak orang sedang duduk. Di antara mereka tidak terlihat adanya percakapan panjang, hanya percakapan kecil dengan nada serius yang terlihat dari gerak bibir dan nada bicara mereka. Saat aku menghentikan motor di teras depan rumah Pak Dekus, tatapan yang membuat hati tidak nyaman dari sana saudara di sana sudah menungguku. Sepi, nyaris tidak ada percakapan saat aku datang. Beberapa orang menatap sinis padaku. Bahkan saat aku mulai mengetuk pintu rumah, mereka seakan berpura-pura tidak mendengar atau bahkan mengalihkan pandangan ke orang lain. Sambil mengucap salam, kuulangi kembali mengetuk pintu rumah Pak Dekus, berharap ada seseorang yang berkenan membukakan pintu untukku. Tak berlangsung lama, Mas Maman membuka pintu sambil berkata, Kamu Dok, ada apa?" tanya Mas Maman dengan wajah pucat seperti sedang menyembunyikan sesuatu dariku saat itu. "Riri mau pamitan Mas," jawabku sambil menunduk memainkan jemari tangan. "Loh kenapa?" tanya Mas Maman terkejut. Kemudian ia menoleh ke arah belakang, tepatnya pada orang-orang yang duduk di kursi ruang tamu. Entah kenapa, saat itu aku berpikir jika kehadiran diriku tidak diinginkan oleh mereka. Sorot mata sinis masih terus terlihat dari orang-orang yang kutemui di dalam rumah Pak Dekus. "Gak apa-apa Mas, cuma mau pamitan sebentar sama Simbo," kataku pelan kemudian. "Yowis, masuk dulu, Simbo ada di dalam," jawab Mas Maman mempersilahkan aku untuk memasuki rumah Pak Dekus. Awalnya aku ragu untuk melangkah memasuki rumah, karena saat itu sanak saudara Pak Dekus sedang berbisik-bisik kecil sambil mengalihkan pandangan setelah melihat ke arahku yang mulai memasuki rumah. Mas Maman berjalan di depanku. Ia akan menunjukkan di mana Simbo berada. Ku mantapkan hati dengan tujuan hanya ingin berpamitan pada Simbo. Di dalam rumah, tepatnya di kamar tengah, aku mulai ragu untuk melanjutkan langkah kakiku saat bau anyir darah tercium dengan bau yang sangat busuk. Pandanganku tertuju pada sosok lelaki tua yang tengah berbaring di atas ranjang. Tas ransel yang saat itu berada di punggungku semakin berat kurasakan. Suara berat dengan mulut terbuka lebar dari Pak Dekus yang sesekali memuntahkan darah berwarna kehitaman dari mulutnya. Di atas ranjang kamar tengah itu, kulihat Pak Dekus yang tengah berbaring di atas ranjang sedang dikelilingi sanak keluarganya, termasuk Simbo yang juga berada di sana saat itu. Badan gempal Pak Dekus yang kemarin kulihat saat itu sudah mulai berangsur kurus. Tubuhnya terlihat letih di atas ranjang, hanya mengenakan sebuah sarung yang dililitkan di pinggang dan bagian atasnya dibiarkan terbuka. Suara terus terdengar terulang. Mas Maman yang saat itu berada di sana mulai mengganti ember yang terletak di bawah samping ranjang yang diperuntukkan bagi Pak Dekus untuk memuntahkan darah. Masih di tempat yang sama, saat itu sudah 4 ember yang Mas Maman bawa keluar. Keempat ember tersebut terisi penuh darah berwarna pekat kehitaman. Baunya sangat tidak enak saat tercium hidung. Sedangkan di kanan kiri ranjang ada Simbo, Pade Awing bersama istrinya. Dan di sudut ranjang ada Bude Ratna, istri Pak Dekus. Matanya mulai berair saat mengetahui bahwa umur suaminya tidak akan lama lagi. Beberapa kali Simbo menuntun Pak Dekus untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun di atas ranjang itu, aku mulai memperhatikan semua yang terjadi. Saat tubuh Pak Dekus mulai memperhatikan urat berwarna biru, kemudian bola matanya yang menyisakan warna putih.
dengan badan mengejang hebat. Semua orang yang saat itu berada di dalam kamar secara bersamaan mengucapkan kalimat tasbih. Tenggorokanku terasa kering saat melihat kejadian itu. Jelas sekali masih terbayang di ingatanku ketika roh manusia dicabut dari badan serta jemari-jemari tangan serta kaki terlihat bergetar kaku. Sungguh pemandangan memilukan dan menyayat hati. Tiba-tiba Bude Ratna berjalan cepat ke arahku tanpa aku sadari. Saat itu aku tertegun melihat padeku meregang nyawa. Karena baru pertama kalinya bagiku melihat seseorang meninggal tepat di hadapanku. Bersambung.